Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Langsung aja ya. Kita hari ini belajar mengenai Gunung Meletus. Sebelumnya, apa sih yang maksud dengan Gunung Meletus? Kenapa disebut Gunung Meletus? Dan kenapa sih Gunung Meletus itu terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya, kalau kalian ada yang masih tidak paham atau belum paham, boleh kalian tanya langsung sama saya. Oke anak-anak? Oke, Bu. Kalau begitu langsung saja ya ke materinya. Gunung Meletus adalah gunung yang merupakan materi-materi dari dalam bumi yang berupa debu, batuan kerikil, lahar panas, lahar magma, dan asap. Inilah yang maksud dengan Gunung Meletus. Nah, ini aku mau tanya kepada Zilda. Apa tadi yang maksud dengan Gunung Meletus, Zilda? Oke, Bu. Gunung meletus adalah penumpahan materi-materi dari dalam bumi berupa debu, batu kerikil, lahar panas, lahar magma, dan asap. 100 itu Zilda. Gunung Meletus adalah salah satu bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang rawan sekali dengan bencana alam. Bahkan hal ini didukung oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2004, BNPB mengatakan bahwa Indonesia rawan bencana yang terkait dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan bahkan Indonesia rawan bencana karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik. Apa saja itu? Yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Asia. Nah, letaknya begitu strategis hingga rawan sekali bencana alam yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Apa saja yang menyebabkan gunung meletus itu terjadi? Kuasa Tuhan, Bu. Kuasa Tuhan. Oh, itu bisa jadi yang pertama. Tapi secara geografisnya itu gunung meletus terjadi akibat endapan magma yang berada dari perut bumi yang didorong dan dipasang keluar oleh gas bertekanan tinggi, sehingga keluarlah isi-isi yang ada di dalam gunung. Apa saja sih yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh gunung ketika gunung itu meletus? Baiklah, yang dikeluarkan ketika gunung meletus itu ada gas vulkanik, lava, asap, debu, dan awan panas. Selanjutnya, apa saja sih yang dimaksud dengan lava? Siapa yang tahu apa yang maksud dengan lava? Tidak tahu. Lava yang TV itu kan, Bu? Bukan. Yang kecil-kecil. Lava yang bulat tuh. Iya. Bukan. Bukan, salah. Lava itu adalah cairan magma yang sesungguhnya sangat panas dan sangat tinggi. Lava ini ada dua jenisnya, ada lava encer dan ada lava kental. Nah, selanjutnya, ketika sudah mengetahui apa yang sedang gunung meletus, penyebab dari gunung meletus apa saja, dan dampak dari gunung meletus, dampaknya salah satunya adalah kerusakan lingkungan, kerusakan alam, kematian. Kenapa bisa terjadi kematian? Karena asap atau debu yang dikeluarkan dari gunung meletus. Ini sangat membahayakan bagi pernapasan, dan abu-abunya dapat merusak penglihatan kita. Inilah dampak dari gunung meletus. Baiklah, sebelum ini kita akan mempelajari apa saja tanda-tanda ketika terjadinya gunung meletus. Yaitu tanda-tandanya adalah melihat burung-burung berterbangan bergerombolan, itu artinya mereka melakukan perpindahan yang mana mereka sudah mengetahui bahwa ada bencana alam yang akan terjadi. Ibu, di sini saya mau bertanya kepada Ibu, Silakan sudah. bagaimana sih Bu cara mengatasi gunung meletus ini biar kita tidak terkena atau menjadi korban, Bu? Baiklah, di sini saya bakal jelasin 3 konsep-konsep. Yang pertama namanya pra bencana. Artinya bencana apa yang harus kita cegah
mencegah maupun pencegahan apalagi dari membakar hutan, tidak membuang sampah sembarangan. Lindungi diri dengan APD, alat perlindungan diri. Yang kedua adalah ketika bencana terjadi, ketika gunung ini sudah meletus, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini biasanya diambil oleh pemerintah setempat, di mana pemerintah menyediakan sumber daya dari orang-orang yang tinggalnya di daerah yang tidak terkena gunung meletus. Selanjutnya, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana seperti lokasi mereka melakukan pengungsian untuk beberapa hari dan sandang pangan papan yang harus disediakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pasca bencana. Pasca bencana ini, setelah gunung meletus terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan itu seperti rekonstruksi, seperti kita mengembalikan kondisi dan fungsi-fungsi infrastruktur, mengembalikan kondisi dan fungsi-fungsi prasarana yang ada, dikembalikan fungsinya seperti semula. Apa saja? Yaitu jalanan, listrik, air bersih, dan gedung-gedung seperti sekolahan, klinik, perpustakaan, dan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, dan kita kembalikan kehidupan masyarakat dengan apa? Yaitu dengan kembalikan fisik, mental, keadaan sosial, dan ekonominya. Gunung yang pernah meletus apa saja? Ada Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 Oktober. Gunung Merapi ini merupakan gunung sangat aktif di Indonesia. Gunung meletus ini mengorbankan sekitar 350 jutaan korban jiwa yang meninggal dunia. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa bencana alam ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan bencana alam ini tidak dapat kita prediksi kapan terjadinya. Hanya saja, BMKG dapat memberikan informasi ketika akan terjadi bencana besar. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan. Dan ingat, jangan buang sampah sembarangan ya, murid-murid. Iya, Bu. Dan ingat, bencana alam ini tidak hanya gunung meletus, banyak bencana alam lainnya seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami yang begitu besar ketika bencana alam itu terjadi. Dan itu terjadi oleh ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita jangan merusak bumi kita, karena bumi adalah tempat tinggal kita, sementara kita juga melindungi bumi kita dengan tidak mengotori bumi. Bu, intan kan ke saya, Bu. Entah, jangan bertanya. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Mana temannya? Lagi. Oi. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Iya. Inilah yang dapat Ibu sampaikan mengenai gunung meletus. Semoga murid-murid mengerti ya. Ya, Bu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.